Menteri ATR, Pak Wakapolri, Pak Gubernur, kemudian Pak Kepala BP Batam yang sekaligus Wali Kota, dan seluruh Forkopimda melakukan rapat teknis terkait dengan dinamika yang terjadi di Kepri khususnya untuk investasi di Pulau Rempang. Dan alhamdulillah tadi kami sudah melakukan beberapa kesepakatan yang akan kita bicarakan dengan rakyat, yang mana salah satu diantaranya adalah proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang soft, yang baik, dan tetap kita memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun di sana, dan kita harus lakukan komunikasi dengan baik, ya seperti sebagaimana layaknya lah, kita ini kan sama-sama orang kampung, ya kita harus bicarakan. Yang kedua, saya pikir masalahnya tidak hanya cukup di sana, ada juga di Tenggarai adalah beberapa oknum yang dulunya juga pernah membangun usaha di sana, tapi kemudian izinnya sudah dicabut. Ini juga kita harus membutuhkan penanganan khusus. Yang ketiga adalah BP Batam dan Gubernur, kami bertiga juga telah bersepakat untuk kita akan melakukan rapat terus-menerus setiap minggu, dan urusan keamanan Pak Wakapolri juga sudah menjamin bahwa akan lakukan secara soft semuanya. Namun yang penting juga saya sampaikan bahwa perlakuan sebagian teman-teman kita dalam melakukan demo juga harus terukur. Saya lihat batu di pukul polisi juga kan nggak bagus itu. Saya sebagai mantan demonstran, mantan aktivis, melihat itu di luar kelaziman yang pernah kita lakukan pada saat itu. Saya pikir itu teman-teman, yakinlah bahwa ini investasinya, ini untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu mereka juga akan diberikan hak-haknya. Yang pertama itu adalah tentang tanah 500 meter persegi langsung alas hak. Yang kedua itu adalah tipe rumah tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per kepala itu 1.200.000, per kakak ditambah 1.200.000 untuk uang rumah. Yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas haknya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus, yang bukan tipe 45, contoh tipe 45 cuma harganya 120 juta, tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta, contoh, itu akan dilihat oleh KJPP dan selisihnya itu akan diselesaikan oleh BP Batam, termasuk dengan tanaman keramba, tanam tumbuh, keramba ikan, sampan di laut, semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati. Yang berikut saya mohon ini jangan dipolitisir. Jangan dibuat seolah-olah Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ini ada masalah. Dua-duanya ini kan abang saya ini. Tadi saya ngomong sama mereka. Mereka dua fan-fan aja kok. Jadi kalau boleh janganlah, kita ini membangun negara. Urusan politik tunggu pemilu. Kalau mau urusan menjadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur, tunggu pilkada. Jadi kita urus dulu penciptaan lapangan pekerjaan. Tadi arahan Pak Tito, APBD Provinsi Kepri ini 4,1 T. Untuk peningkatan PAD-nya tinggi, itu harus dapat investasi. Masa sih kita kalah dari negara tetangga daripada kita? Saya pikir itu teman-teman. Itu sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan silakan. Apakah ada menurut? Insya Allah kita akan melihat perkembangan, dan kita sedang berbicara. Bukan persoalan tanggal bagi saya, itu memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting adalah cara-cara komunikasi yang baik. Ya, bagi saya itu jauh lebih penting. Saya ingin untuk bicara sama keluarga-keluarga di sana dengan baik-baik lah. Mau cepat atau mau apa itu soal lain, tapi caranya aja yang harus kita bicarain. Ya. Pak, izin Pak. Kenapa nggak ditunggu sampai bangun rumah itu selesai buat original? Gini Pak, investasi ini Pak, ini bukan barang yang seperti tumbuh buah dari sebuah pohon. Kita ini berkompetisi. Global itu FDI itu terbesar itu di negara tetangga, bukan di kita.
Ini kita merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam. Tapi bukan berarti kita mengendalikan, ini bukan dana APBN, ini anggarannya bukan sedikit. Ini investasinya total itu 300 triliun lebih. Tahap pertama itu 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan PAD dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan kehilangan peluang. Itu, bos ya. Di terhadap BP Batam. Yang kedua, menurut informasi yang dari masyarakat, di pesisir pantai Dapur 3 itu Pak, banyak kuburan masyarakat. Mohon penjelasan Pak Menteri. Nanti menyangkut APL nanti Pak Menteri ATR yang kejelasin. Yang pertama, total areal itu kan 17.000 lebih. Tapi dari 17.000 lebih itu kan ada 10.000, kurang lebih 10.000 sekian, itu kawasan hutan. Nggak bisa kita apa-apain, hutan lindung hutan lindung. Jadi arealnya itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 hektar yang bisa dikelola. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kawasan industri yang tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000 sampai 2.500. Ini yang kita harus clearkan. Nah, terkait dengan pergeseran ke Galang menyangkut dengan status, nanti mungkin Pak Menteri ATR nanti tolong jelaskan tentang status APL-nya. Menyangkut kuburan dan segala macam nanti kami dalami ya. Nanti saya masih di sini. Saya tidur malam ini di sini. Nanti bila perlu malam kau diskusi sama saya. Siapa Menteri? Ya. Siapa Menteri? Salah satu kerisauan warga adalah sekarang hunian belum terrealisasi. Sementara untuk merealisasikan itu waktu cukup lama. Sementara posisi bapak-bapak yang sekarang menjabat takutnya tidak akan atau tidak terpilih pada saat yang akan menjadi. Kalau 6-7 bulan, Pak Rudi ini masih wali kota. Pak Ansar juga masih gubernur. Kami bertiga juga insya Allah masih menteri, terkecuali presiden besok pagi mimpi lain, ya. Jadi keraguan itu nggak perlu ada. Mungkin keraguan itu dari Metro TV aja itu. Nah kemarin Artinya kan tidak ada dari Pak Menteri. rilis BP 2 tahun Pak. Secara keseluruhan itu kan Oh, enggak. Dari rilis BP 2 tahun Pak. Itu kalau totalnya, ini kan bertahap kita bangun. Contoh kayak sekarang di lokasi 2.300 sampai 2.500 itu hanya sekitar 700 KK. Jadi gampang lah saya pikir, kita ini kan, saya ini mantan kontraktor. Kalau cuma bangun 2.000-3.000 rumah itu nggak terlalu susah itu. Kalau kontraktor, kalau pengusaha begitu ada uang cepat, banyak cara itu dilakukan. Ya. Pak, kemarin setelah Bapak berakhir jabatannya, apakah ada jaminannya Pak? Apakah ada surat atau apa? Begini, pemerintah itu orangnya boleh berganti, tapi pemerintahannya itu jalan terus. Kalau itu sudah menjadi keputusan dan landasan hukumnya sudah kuat, tidak perlu ada keraguan itu, ya. Investasi yang berdampingan dengan 16 kampung itu aja. Nanti kita lagi bicarain, ya. Kita lagi bicarain. Pasti ada peluang ya? Dipertimbangkan. Nanti kita bicarakan, ya. Pak, Ini dan merekomendasikan bahwa relokasi ditunda terlebih dahulu. Bagaimana Pak? ya itu kan hak dia untuk memberikan rekomendasi. Nanti kita pertimbangkan semuanya, ya. Pak, yang lokasinya di mana sih Pak sebenarnya? Nanti kita lihat, Hah? ya. Oke bos, saya pikir cukup ya. Kan rencananya Kau dari Papua kah? Oh dari NTT, saya pikir kau dari Papua. Muka kau sama dengan saya. jadi kan Bapak Presiden diutus untuk bertemu dengan warga. Kapan kira-kira pertemuan itu dilakukan Pak? Nanti kita lihat ya. Saya belum makan sore soalnya, sambil berpikir ya. Nah. Oke, saya pikir cukup ya. Soal HPL Nanti tadi, kita Pak. lihat, nanti kita lihat. Pak Menteri, Ya, silakan Pak Hadi, menyangkut APL ya.